Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan membahas tentang dimensi 3, di mana akan terlebih dahulu dibahas untuk kubus. Nah, untuk kubus, tiap rusuknya itu panjangnya sama. Misalnya, panjang rusuk kubus 10, berarti tiap rusuk panjangnya itu 10 cm. Nah, di sini kompetensi dasarnya adalah menentukan jarak dalam ruang atau antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, di sini dibahas tentang kubus. Di sini misalnya Ibu kasih contoh, di sini panjang rusuknya 8 cm. Nah, maka di sini tiap panjang rusuknya semuanya 8 cm. Nah, di sini ada diagonal bidang. Diagonal bidang panjangnya apa saja? Lihat di sini. Nih, ada panjang AF. Mana AF? Nih. Ini A ke F. Jadi titik A ke titik F. Nah, ini yang dinamakan diagonal bidang. Selanjutnya, B ke E. BE. Berarti sini ya. Nah, berarti kalian harus apakan diagonal bidang itu dari mana ke mana. Nah, sekarang untuk diagonal ruang. Diagonal ruang di sini ada AG. AG, mana AG? Nah, di sini ada AG. Berarti di sini antara A ke G atau dari HB. Berarti antara H ke B. Nah, ini yang dinamakan diagonal ruang. Yang ini dinamakan, yang hijau dinamakan diagonal bidang. Ya, jadi diagonal bidang ada apa saja? Ada AF, BE, BG, CF, CH, DG, ED, AH, EG, HF, AC, dan BD. Untuk diagonal ruang ada apa saja? Ada AG, ada HB, ada CE, ada FD. Itu ada F ya. Nah, di sini ada bidang diagonal. Bidang diagonal di sini ada ABGH. Mana ABGH? Ini ABGH. Nah, akan membentuk sebuah diagonal bidang. Seperti ini ya. Jadi, akan membentuknya sebuah diagonal bidang. Yang ini satu, yang ini satu akan membentuk sebuah diagonal bidang. Nah, seperti ini. Jadi, membentuknya akan membentuk sebuah diagonal bidang. Nah, seperti ini. Ya. Dari AB, AB, GH. Nah. Maka di sini dinamakan bidang diagonal. Oke. Nah, di sini ada cara cepatnya untuk diagonal ruang. Di sini mana? A akar 3. Nah, di mana A-nya itu panjang rusuknya. Nah, di sini panjang rusuknya 8. Berarti kalau ditanyakannya diagonal ruang, berarti 8 akar 3. Nah, kalau di sini yang ditanyakannya diagonal bidang, berarti A akar 2. Berarti 8 akar 2. Karena 8 itu A-nya. Ya, atau panjang rusuk. Nah, untuk bidang diagonal berarti di sini A kuadrat akar 2, berarti 8 kuadrat akar 2. Atau 8 kuadrat itu berapa? 64 akar 2. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, di sini ada teorema Pitagoras. Oke, di sini ada di mana ada teorema Pitagoras. Di mana di sini ada A, ada B kecil, ada C kecil. Di mana A-nya itu sisi alas. B-nya sisi tegak. C-nya sisi miring. Di mana di sini teorema Pitagoras itu akan membentuk sebuah segitiga siku-siku dengan besar sudutnya 90 derajat. Nah, di sini berarti kalau misalnya yang ditanyakannya sisi miring, langsung aja berarti akar
A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kalau ditanyakannya sisi miring, operasinya penjumlahan. Nih, penjumlahan. Kalau yang ditanyakannya sisi tegak, berarti akar dari C kuadrat min A kuadrat. Nah, kalau ditanyakannya sisi tegak dan sisi alas, operasinya dikurangi. Nah, sekarang di sini yang ditanyakannya sisi alas berarti C kuadrat dikurangi B kuadrat. Ya, karena ada dikurangi. Jadi kesimpulannya, kalau yang ditanyakannya sisi miring, operasinya dijumlahkan. Tapi jangan lupa, harus diakarkan hasil akhirnya. Untuk B, sisi tegak sama sisi miring, untuk sisi tegak sama sisi alas, operasinya itu dikurangi. Tetapi hasil akhirnya jangan lupa diakarkan. Seperti itu. Kita kasih contoh. Misalnya di sini ada sebuah segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-sikunya itu A, B, C. Segitiga siku-sikunya ada di B. Di mana di sini panjangnya 3 dan 4. Seperti ini ya. Jadi panjang AB-nya 3, panjang BC-nya 4. Berarti yang belum diketahui, yang belum ada itu panjang AC. Di mana AC itu sisi apa? Oke, betul, sisi miring. Berarti akar dari, langsung aja ya, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jangan lupa, kalau sisi miring itu tadi apa? Dijumlahkan. Kalau sisi tegak sama sisi alas, dikurangi. Oke, berarti AC sama dengan akar 4 dikuadratkan, ya 16 ditambah 3 dikuadratkan 9. Berarti AC sama dengan akar dari 25. Akar dari 25 itu berapa? Ya, berarti 5. Berarti panjang AC-nya itu 5 cm. Nah, seperti ini contohnya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut untuk contoh soal yang pertama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan membahas contoh soal untuk kubus. Lihat di sini untuk contoh soalnya yang pertama diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk-rusuknya 8 cm. Berarti 8 cm karena tiap rusuk kubus itu sama. Oke. Nah, jarak titik A ke F. Lihat, jarak titik A ke F. Nah, kalau jarak titik A ke F itu dinamakan apa? Ya, dinamakan diagonal bidang. Nah, ada cara cepatnya kalau diagonal bidang itu gimana? A akar dari 2. Di mana berarti 8 akar 2. Oke. Ini cara cepatnya. Untuk cara lambatnya di sini kalian menggunakan teorema Pythagoras. Di mana teorema Pythagoras itu akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Lihat di sini. Di sini ada panjang AF. Panjang dari A, jarak titik A ke F. Nah, untuk membuat sebuah siku-siku, arahnya kemana? Kalian bisa mau ke A, B, B, F, boleh. Nah, ini akan membentuk sebuah siku-siku kan? Oke. Atau misalnya ibu boleh nggak dari A ke E, dari E ke F? Boleh. Yang penting membentuk sebuah segitiga siku-siku. Kemudian kita gambarkan di sini. Kita membentuk sebuah siku-siku. Di sini berarti ada A, ada B, ada F. Lihat di sini. Berarti di sini 8 cm untuk panjang AB ya. Oke. Di sini BF-nya berapa? Ya, BF-nya juga sama, rusuk, berarti 8 cm. Yang ditanyakannya AF ya, atau FA, berarti AF sama dengan, nah, untuk AF itu sisi apa? Oke, sisi miring. Berarti akar dari 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 8 kuadrat itu berapa? Ya, 64 ditambah 8 kuadrat, 64. Berapa? Oke, 128. Nah, di sini perkalian berapa yang menghasilkan 128? Berarti akar dari 128 itu berapa? Berarti 64 dikali 2.
Ya, karena 64 dikali 2 kan 128. Akarkan. Mana yang bisa diakarkan? Ya, akar dari 64. Akar dari 64 itu berapa? 8. Sisanya berapa? 2. Berarti akar 2. Sama? Sama. Nah, sekarang kita yang B. Diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuk-rusuknya 8 cm. Hitunglah jarak H ke B. Di mana H ke B? Mana HB? Jadi kalian harus hafakan diagonal bidang sama diagonal ruang sama bidang diagonal. Ya, yang tadi Ibu bahas pertama. Oke. Nah, di sini ada HB. HB itu apa? Diagonal ruang ya. Ini diagonal bidang. Berarti diagonal ruang itu A akar dari 3. Di mana panjang rusuknya itu berapa? 8 cm. Jadi tiap rusuknya itu 8 cm. Mana rusuk? Nih rusuk AB, terus BF, BC, GC, GF, dan selanjutnya ya. Berarti kalau cara cepatnya langsung aja, berarti 8 akar dari 3. Kenapa? Karena A-nya itu panjang rusuknya ya. Nah, di mana di atas ini ada cara lambatnya dengan menggunakan sebuah segitiga, karena di sini menggunakan teorema Pythagoras untuk cara lambatnya ya. Jadi membuat sebuah segitiga terlebih dahulu. Oke, nah di sini untuk membuat sebuah segitiga arahnya kemana toh? Oke, arahnya bisa ke sini dan ke sini. Terlihat? Oke, terlihat. Berarti yang ditanyakannya itu panjang HB. Kita buat garis. Nah, berarti di sini yang ditanyakannya HB. Berarti di sini HB G. Di mana HG itu berapa? HG itu kan tusuk, berarti 8 cm. Nah, sekarang ada GB. GB ini bukan rusuk. GB ini diagonal apa? Nih, GB. GB ini apa? Diagonal bidang, ya. Berarti kalau diagonal bidang atau diagonal sisi itu A akar dari 2. Karena di sininya 8, berarti 8 akar 2. Yang ditanyakannya HB. Berarti HB sama dengan akar 8 akar 2 dikuadratkan ditambah 8 kuadratkan. Berarti 8 dipangkatkan 2 itu berapa? 64. Karena di sini akar 2, kalau akar 2 dipangkatkan itu akarnya hilang. Berarti dikalikan 2. Ditambah 8 dipangkatkan 64. Dikuadratkan ya, berarti 64. Berarti 64 dikali 2 itu berapa? Oke, 128 ditambah 64. Nah, berarti di sini jumlahkan 128 ditambah 64, 192. Akar dari 192 itu berapa? Perkalian berapa aja ya? 64 dikali 3. Oke, berarti di sini yang mana yang bisa diakarkan? Ya, 64 ya. Berarti akar dari 64 itu berapa? 8. Sisanya akar 3. Sama? Sama ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut untuk contoh soal yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita lanjut untuk contoh soal 1 bagian C, di mana di sini panjang rusuknya itu 8 cm. Tentukan bidang diagonal HDBF. Di mana HDBF itu, ini bidang diagonalnya HDBF. Nah, berarti ini diagonal, bidang diagonal ya. Berarti langsung aja AA kuadrat akar dari 2. Di mana panjang rusuknya itu 8 cm. Berarti 8 kuadrat akar dari 2. Berapa 8 kuadrat? 64 akar dari 2. 64 akar 2 ya. Jadi
A kuadrat akar 2, berarti A-nya ganti dengan 8, berarti 8 kuadrat akar 2, berarti 8 kuadrat itu berapa? 64 akar 2. Kita ke contoh soal yang kedua. Di mana di sini panjang rusuknya itu 12 cm. Tentukan jarak titik F ke garis AH. Nah, seperti ini. Di sini berarti akan memunculkan titik bantunya itu O. Nah, di sini kamu bisa membuat sebuah segitiga. Nah, segitiganya berarti kemana? Ya, bisa ke sini ya. Oke, berarti di sini akan membuat sebuah segitiga. Nah, di sini sisi miringnya yang mana? Ya, sisi miringnya HF. Berarti di sini HFO. Oke. Nah, di sini ada HO. Di mana AH dulu. Nah, AH itu diagonal bidang ya. Oke, diagonal bidang itu rumusnya A akar 2. Di mana A-nya itu panjang rusuknya berapa? Ya, 12 akar 2. Karena di sininya di tengah-tengah antara OH sama OA, berarti kalau ditanyakannya OH, berarti setengah dikali AH. Di mana setengah kali AH-nya berapa? AH-nya 12 akar 2. Berarti 12 akar 2 dikali setengah. 12 dikali setengah itu berapa? Ya, berarti 6 akar 2. Berarti di sini OH-nya 6 akar 2. Sekarang ke HF. HF-nya itu berapa? Ya, HF-nya itu karena sama diagonal bidang, berarti 12 akar 2. Nggak setengah ya. Nah, ini nggak setengah ya. Oke. Di sini yang ditanyakannya FO. Nah, di sini karena di sininya sisinya bukan sisi miring, berarti operasinya dikurangi. Berarti 12 akar 2 pangkatkan dikurangi 6 akar 2 pangkatkan. Oke. Nah, berarti sama dengan, kita tulis lagi aja ya, 12 akar 2 dipangkatkan dikurangi 6 akar 2 dipangkatkan dikuadratkan. Oke. Berarti di sini 12 dikuadratkan itu berapa? Ya, 144, jangan lupa akarnya. Dikalikan, karena di sininya ada akar, berarti akarnya hilang kalau dipangkatkan. Jadi kalau misalnya di sini akar 2 dipangkatkan, si akarnya hilang, berarti dikalikan 2. Karena akarnya hilang kalau dipangkatkan. Kurangi 6 pangkat 2 itu 36, akar 2 dipangkatkan itu 2 ya. Karena akarnya hilang. Nah, kemudian tinggal langsung aja. Berarti sama dengan 144 dikali 2 itu berapa? 288 dikurangi 36 dikali 2 itu berapa? 72. Berarti 288 dikurangi 70 itu berapa? Akar dari 216. Perkalian berapa yang menghasilkan 216? Pokoknya mah salah satunya harus bisa diakarkan. Kalau dua-duanya tidak bisa diakarkan, berarti kalian cari lagi yang bisa diakarkan ya. Berarti 216 berapa? Ya, berarti 216 itu perkalian dari 36 kali 6. Atau 36 itu akar dari berapa? Ya, akar dari 6 ya. Sini sisanya 6. Berarti 6 akar 6 cm. Ya. Berarti di sini FO-nya 6 akar 6 cm. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Lanjut untuk contoh soal yang selanjutnya. Kita kerjakan dulu untuk nomor 4-nya dulu. Nanti udah nomor 4 ke nomor 3 ya. Nah, untuk yang nomor 4, di sini panjang rusuknya itu berapa? Ya, 14 cm. Harus diingat,
tiap kubus itu panjang rusuknya itu sama. Nah, di sini ditanyakannya hitunglah jarak dari titik A ke garis HF. Dari titik A ke garis HF. Nah, seperti ini. Kita akan memunculkan titik bantunya O atau P boleh. Berarti di sininya ditanyakannya AO. Ya, kalian membentuk sebuah segitiga, jadi kalian bentuk sebuah segitiga menggunakan gambar yang titik bantu garis yang selanjutnya akan membentuk sebuah segitiga. Nanti dari segitiga itu akan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, di sini supaya membentuk sebuah segitiga, garis bantunya kemana lagi? Ya, ke sini ya. Nah, seperti ini ya. Berarti di sini kita buat sebuah segitiganya. Di sini berarti segitiganya di sini ada H, A, O. Berarti di sini sisi miringnya yang mana? Ya, sisi miringnya AH. Ya, di sini OH. OH itu setengah dari kali HF. Di mana berarti setengah HF-nya itu berapa? Ya, HF itu termasuk ke diagonal bidang. Berarti kali 14 akar 2. Ya, karena kalau diagonal bidang itu kan HF itu diagonal bidang berarti 14 akar 2 ya. Karena diagonal bidang. Berarti 14 dikali setengah itu berapa? 7 akar 2. Berarti OH-nya 7 akar 2. Sekarang OA. OA-nya yang ditanyakan, AO-nya ya. Sekarang HA. H-nya itu berapa? Ya, H-nya itu 14 akar 2. Karena nggak setengah ya. Oke. AH itu 14 akar 2. Langsung aja. Berarti AO atau A rumusnya Pythagoras. Akar dari 14 akar 2 dikuadratkan dikurangi 7 akar 2 dikuadratkan. Berarti sama dengan 14 dikuadratkan itu berapa? Ya, 196 dikalikan akar 2 dikuadratkan itu berapa? Akarnya hilang ya. Jadi ininya kali 2. Kurangi 7 dikuadratkan itu berapa? 49. Akar 2 kalau dikuadratkan itu berapa? Ya, kali 2 ya, karena akarnya hilang. Berarti 166 dikali 2 itu berapa? 392 dikurangi 49 dikali 2, 98. Berarti akar dari 294. Akar dari 294 itu berapa? Ya, berarti 49 kali 6. Mana yang bisa diakarkan? Ya, berarti 7, 49 itu kan akarnya dari 7 ya. 49 diakarkan itu 7. Sisanya akar 6 cm. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sekarang kita ke nomor 3. Oke, kita ke nomor 3. Kita geser. Nah, untuk yang nomor 3, di sini panjang rusuknya itu berapa? Ya, 6 cm. Hitunglah jarak titik C ke garis AG. Titik C ke garis AG. Nah, seperti ini. Lihat, dari titik C ke garis AG. Nah, di sini akan membentuk sebuah dua segitiga. Segitiga apa saja? Nih. Nah, akan membentuk sebuah segitiga, dua buah segitiga. Nah, di sini garis bantunya itu dari A ke C. Oke. Jadi, kalau kita digambarkan seperti ini. Nah, jadi akan membentuk dua buah segitiga. Nah, di sini berarti ada G, ada C, ada
A. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Bu nggak dari C, G, sama O aja? Ini kita memunculkan titik bantunya O atau P boleh. Kenapa Bu nggak dari C, G, sama O? Kenapa? Karena di sini titiknya itu nggak setengah ini, tetapi dari garis A ke G. Ya, kalau ininya saja, A-nya nggak ke bawah dong, karena tapi di sininya kan AG. Gitu. Ya, jadi akan membentuk dua buah segitiga. Nah, kalau dua buah segitiga, kita hitung dulu panjang AC-nya berapa. Ya, panjang AC itu diagonal bidang. Kalau diagonal bidang harus diingat berarti A akar 2. Berarti A-nya berapa? 6 akar 2. Kemudian panjang GC. GC itu apa? Rusuk ya. Rusuknya itu berapa? 6. Nah, di sini T, karena belum tahu kan tingginya berapa CO-nya. Oke, di sini ada panjang AG. Panjang AG itu masuknya ke diagonal apa? Ya, diagonal ruang ya. Diagonal ruang itu berapa rumusnya? Apa rumusnya? Ya, A akar 3. Ya kan? Kalau diagonal bidang, A akar 2. Kalau diagonal ruang, berarti A akar 3. Berarti di sini 6 akar 3. Untuk panjang AG. Oke, berarti kita langsung aja, kalau ada seperti ini, caranya menggunakan luas segitiga. Luas segitiga pertama sama dengan luas segitiga kedua. Di mana rumus luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Itu harus diingat ya. Untuk luas segitiga pertama, di sini berarti setengah dikali mana alas? Ini alas. Panjang AC kali panjang AC dikali panjang GC. Ya. Sama dengan setengah dikali panjang GA dikali apa? Ya, dikali T. Ya, karena T-nya itu tingginya ya. Ya. Oke, masukkan aja berarti setengah dikali panjang AC-nya berapa? 6 akar 2 dikali GC-nya berapa? 6. Sama dengan setengah GA-nya berapa? GA-nya 6 akar 3 dikali T-nya. T-nya kan belum ada ya. Oke. Berarti di sini 6 berarti 6 ya. 6 dikali setengah itu berapa? 3 ya. 3 dikali 6 akar 2 berarti 18 akar 2. Sama dengan ini 6 akar 3 dikali setengah itu berapa? 3 ya. Berarti 3 akar 3 kali T. Jangan lupa ya. Nah, berarti di sini atau 3 akar 3 sama 3 akar 3 T sama dengan 18 akar 2. Berarti T-nya berapa? Ya, T-nya berarti 18 akar 2 dibagi 3 akar 3. Oke, berarti sama dengan 18 dibagi 3 itu berapa? 6 ya. Berarti 6 akar 2 dibagi akar 3. Nah, kalau ada penyebutnya akar, berarti kalian kalikan dengan penyebutnya akar lagi. Nah, di sini penyebutnya akar berapa? Oke, berarti akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3. Ya, berarti sama dengan 6 akar 2 dikali akar 3. Berarti 2 dikali 3 itu berapa? 6, berarti akar 6. Per akar 3 dikali akar 3. Nah, kalau misalnya akar 3 dikali akar 3, berarti akarnya hilang. Atau habis ya, berarti sisanya 3. Berarti 6 dibagi 3 itu berapa? 2. Berarti 2 akar 6. Berarti panjang CO-nya, ya tinggi CO-nya itu berapa? 2 akar 6. Jadi kalau seperti ini, kalian bentuk 2 buah segitiga. Kalau ada 2 buah segitiga, berarti ada luas segitiga pertama dan ada luas segitiga kedua. Seperti ini. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak, kita lanjut untuk contoh soal yang selanjutnya. Terima kasih.